Oke, baik, kita akan mulai. Perkenalkan, nama saya Ervan Roy Firmansyah dengan NIM 2337057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi aplikasi Java di Apache NetBeans menggunakan MySQL database. Oke, baik, yang pertama teman-teman yang akan kita lakukan yaitu menjalankan aplikasi SAMPP control panelnya sebagai lokal hostingnya atau sebagai servernya sendiri. Baik, setelah teman-teman sudah memulai, yang pertama itu adalah kalian akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk action dari Apache dan juga MySQL-nya. Setelah itu kalian akan mengklik tombol admin di bagian MySQL. Kita tunggu teman-teman. Di sini memang agak nge-lag guys. Mungkin saya bakal coba matikan wifi-nya dulu guys, biar tidak nge-lag ya. Oke, sudah. Dan di sini teman-teman yang akan kalian lakukan adalah kalian akan membuat database terlebih dahulu. Cara klik new sebelah kiri ini guys ya, tombol new. Kalian klik saja. Nah, di sini kalian bisa membuat nama database. Nanti setelah kalian sudah selesai mengisi atau membuat nama database-nya, kalian tinggal klik create ya teman-teman. Dan karena di sini saya sudah membuat database-nya, saya akan menunjukkan ini adalah database saya. Database tugas dari PBU saya. Dan jika sudah membuat database dan kalian ingin yang namanya membuat tabel seperti ini, tiga ini ya, tabel tiga ini yang akan saya gunakan untuk membuat ini guys, untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data. Yang pertama itu ada dosen, yang kedua ada absensi, yang ketiga ada mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dosen ini adalah untuk ini berfungsi, tabel yang berfungsi untuk menyimpan dari data-data untuk login. Jadi nanti saya akan membuat form loginnya juga. Sini kalian bisa klik dosen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat ya, ini adalah kolomnya guys. Kalian bisa mengklik kolom, nanti kalian bisa klik lihat seperti ini guys. Ya, biar saya contohkan. Nah, sini nama tabelnya dan sini juga ada tipenya. Jika kalian ingin membuat ya tipenya angka, ya kalian bisa bikin integer. Dan bedanya integer sama parser ini guys, kalau misalnya kalian bikin sini value atau nilainya, kalau udah menggunakan integer misal 20, dia gak akan bisa lebih dari 20 guys. Sini data yang kalian masukkan tidak boleh lebih dari 20. Kalau parser dia bisa guys, bisa misal kalian bikin ini entah 25. Dan integer itu kalau nggak salah dia itu hanya bisa dalam bentuk huruf atau angka mungkin ya. Kalau varchar bisa keduanya. Oke, ini juga ada null index. Ini untuk sebagai kunci utama bisa, atau sebagai kunci kedua for nk juga bisa. Langsung kita jelaskan aja guys biar nggak panjang. Nah, di sini sudah, kita akan langsung aja ke bagian penting-penting ya guys ya. Bentar, guys, bentar guys. Kita akan balik, ya, oke. Nah, ini adalah untuk bagian mana tuh guys? Lupa gue ya. Bentar guys. Pertama itu kita ke absensi. Oh ya, ini sudah ada absensi guys. Jadi di sini saya akan membaginya ya, di sini ada dua. Untuk kolomnya saya ada dua. Dia dari 5 siswa dan juga keterangan. Jadi nanti yang intinya itu guys, tabel absensinya itu saya pakai buat munculkan output dari ini ya. Output keterangan dan juga di mahasiswa yang akan kita buat di apa CNetBeans-nya. Aplikasi Java yang akan kita buat. Yang ketiga situ ada ini guys, ada NIM, nama mahasiswa dan kelas, dan kita perhatikan juga di sini NIM kita jadikan
primary key. Sementara tadi di absensi tadi yang kita pakai itu adalah NIM juga, NIM mahasiswa, dan ini sebagai foreign key nya. Ini sebenarnya duanya ini sama teman-teman, yang penting varchar, tipe, dan juga nilainya sama. Oke, setelah kita buka ininya guys, kita buat tabel dan juga kolom-kolomnya. Setelah kita isikan value nya, tipe datanya, kita lanjut ke aplikasi Apache NetBeans nya. Oke, langsung saja kita ke Apache NetBeans nya, kita buka terlebih dahulu. Sini saya akan menjelaskannya secara singkat ya teman-teman, karena memang kita ngejar durasi. Oke, kita akan coba ini mengeluarkan ini dulu, silang. Dan pas pertama-tama guys, pas pertama kali kalian buka aplikasi Apache nya, sini kalian akan disuruh membuat yang namanya project baru. Atau semisal kalian sudah membuat project dan kalian mengimpornya ke sini, ke device kalian yang baru atau ke komputer kalian yang baru, kalian bisa klik open project. Tapi karena di sini kita akan membuat project baru, kita klik aja di project. Di sini nanti akan ada beberapa pilihan, karena kita akan membuat Java aplikasi, kita pilih Java aplikasi. Dan di sini untuk kategori kita pilih Java weekend, kita klik next. Di sini kalian bisa pilih nama aplikasinya, dan jika kalian ingin menggunakan main classnya atau membuat main classnya secara otomatis, kalian bisa klik centang create main class. Karena di sini kita tidak pakai create main class, kalian bisa matikan saja. Sini kalian tinggal ubah namanya, lalu kalian klik finish. Di sini karena kita sudah membuat aplikasinya, kita klik ini guys ya. Ini guys, ini adalah nama aplikasi yang akan saya bikin, yaitu aplikasi absensi mahasiswa. Dan nanti di sini akan ada otomatis beberapa menu ini guys, ada library, ada source package. Nah, untuk mengkonekkannya ke database, kalian perlu mengklik dulu untuk library-nya guys. Ini saya sudah mengimpor. Oh iya, di sini saya agak berbeda guys. Kalau orang mengimpornya lewat add library, sementara saya menggunakan add jar, karena memang di aplikasi saya ini saya menggunakan Apache NetBeans 25 ya, Apache NetBeans ID 25. Jadi dia tidak bisa mengimpor library, alias library dari MySQL-nya itu tidak muncul seperti itu. Jadi kalau dari modul saya ini library, kita klik kanan. Saya itu ada di jar guys. Kalau biasanya kan di sini. Sini biasanya ada tulisan MySQL, tapi di saya kenapa enggak ada guys. Baru sudah saya impor dan saya juga agak lupa gimana cara impornya. Saya lupa guys gimana cara impornya guys. Ya, seperti itulah guys. Kita langsung ke intinya aja. Kita klik ready jar folder. Sebelumnya sudah saya download teman-teman. Sini ya, tunggu bentar guys, kita lihat dulu ya. Nah, sini saya memakai jar guys, dia bisanya hanya zip atau jar. Di sini saya udah mengekstrak dan mengambil jarnya, kalian klik jar, kalian bisa open, kalian bisa langsung open saja, tidak akan muncul di sini karena sudah muncul guys. Ya di sini kalau kita akan membuat package-nya dulu ya. Setelah nanti ininya sudah kalian impor, kalian sudah masukkan untuk MySQL konektornya. Selanjutnya kalian akan membuat source package, alias kalian akan membuat package barunya. Nah, cara bikin package barunya gimana guys? Cara bikin package barunya, kalian klik kanan, new, lalu sini ada Java package, kalian klik saja. Nanti di sini kalian terserah mau bikin apa. Jadi kalau udah kalian ubah nama package-nya, kalian klik finish saja. Nanti akan muncul ini, karena kita sudah buat, kita akan klik lagi. Ini ada namanya saya bikin aplikasi. Nah, di sini yang paling penting guys. Setelah kalian bikin package, disinilah kalian akan mulai mengerjakan project kalian guys, atau membuat aplikasi kalian. Sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat Java class itu koneksi. Fungsinya ini buat apa? Fungsinya ini yaitu untuk mengkoneksikan antara Apache NetBeans kita dengan
MySQL database sehingga kita bisa mengirim data ke database. Oke, kita klik yang Java aplikasi. Nah, cara bikinnya gimana, Bang? Cara bikinnya seperti ini. Kalian klik kanan, klik new, lalu kalian pilih Java class. Di sini kalian bisa bikin namanya adalah aplikasi. Kalau sudah kalian bikin namanya, kalian klik finish. Karena kita sudah bikin, kita akan mengklik bagian koneksi. Nah, sebelum kalian akan melakukan codingan seperti ini, kalian harus mengimpor beberapa ini guys. Beberapa apa namanya guys? Beberapa metodenya atau beberapa codingan seperti ini. Ini untuk mengkonekkan Java SQL, ini untuk mengkonekkan ke Drive Manager. Ini SQL-nya. Ini adalah key option pane-nya, akan ada opsi-opsinya. Dan ini adalah perintah yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikannya guys. Yang terpenting itu sebenarnya di bagian sini teman-teman. Jika kalian bisa perhatikan, sebenarnya yang paling penting itu ada di sini teman-teman. Paling penting itu ada di sini. Untuk mengkoneksikan barunya kalian bisa bikin ini. Misalnya kan kalian sudah login nih. Kalian sudah login. Nah, kalau kalian ingin membuat ininya, kalian ingin membuat koneksi baru, misalnya kita udah login, kalian keluar dan kalian ingin membuat koneksi baru, kalian akan menggunakan perintah ini teman-teman. Nah, ini adalah untuk membuat ini koneksi baru ke database-nya. Nah, setelah itu apa bang? Setelah itu kita akan membuat GUI login.java. Caranya sama, kalian klik kanan, kalian klik new. Nah, kalian pilih yang gframe forum. Nanti tuh kalau di filenya namanya itu adalah forum teman-teman. Jadi ini ada dua, nanti dia akan ada file Java dan juga ada forum. Sini terserah kalian mau bikin namanya apa. Karena kita bikin login, kayak bikin aja login. Sini saya sudah buat ya. Nah, kalian klik yang login, kita klik login. Habis itu kalian bisa ini guys, kalian bisa desain terlebih dahulu untuk GUI-nya. Ini untuk label, tuh ini tulisannya nih guys, nama dosen, ada paspor juga. Nah, sini ada ruang menu kayak ini text filenya untuk menginput data. Ini paspor file untuk memunculkan paspor di sini, dan ini ada tombol button dari ini. Nah, selanjutnya bagaimana bang? Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan fokus ke codingannya. Kita klik dan jangan lupa untuk mengimpor ini juga guys. Ini adalah koneksi dari ini tadi Java class, agar ini loginnya dan koneksi ini bisa saling berkomunikasi. Jadi ketika kita ke login, dia akan otomatis dari Java class koneksi ini akan mengkoneksikan dari GUI login kita dengan ini, dengan kita guys, database kita. Begitu guys, jadi mereka akan saling berkomunikasi. Oh maaf guys. Nah, sini di konstruktornya kita tidak ada mengubah sama sekali. Ini adalah variabel namanya, ini tadi yang text file nama. Ini adalah password field. Nah, di sini adalah checkbox password untuk munculkan passwordnya. Jadi untuk sembunyikan password, jadi ketika kita mengklik bagian ceknya atau centangnya, maka akan muncul passwordnya. Ini adalah perintahnya guys. Sementara untuk menyembunyikan password, perintahnya adalah seperti ini. Dan terpenting sekarang itu adalah di buttonnya guys. Nah, sini kita tidak terlalu banyak ya. Nah, ini dia guys. Ini perintahnya, ini adalah perintah untuk mengkoneksikannya. Lihat, pakai metode dari kelas koneksi kamu. Sini kan kelas koneksi kita adalah koneksi. Jadi kita pakai nama, ini adalah sumber untuk mengkoneksikannya dari mana. Jadi kita mengkoneksikan menggunakan Java kelas koneksi, ini adalah koneksinya. Dan ini adalah koneksi ke database-nya. Ini adalah SQL-nya, di mana
kita akan melakukan perintah SQL untuk mengkonekkan dari ini form dosen. Ini guys, ini tabel dosen yang tadi. Ini adalah tabel dosen kita tadi. Lalu dia akan membukakan atau di mana nanti dia akan menyimpan data kita itu ada di kolom nama dan paspor seperti yang tadi teman-teman. Dia akan membacakan yang dari kolom nama dan paspor. Sini kita sudah mengisi datanya dan ini juga ada paspornya. Nah, seperti ini perintahnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini ada untuk opsinya untuk munculkan teks dari login berhasil ketika kita sudah berhasil masuk sebagai user ini guys, user ini user dan paspor. Nah, teman-teman bisa menyalin codingan saya juga ini nama atau paspor salah ketika error ya, tidak terjadi error atau ketika data kita masukkan itu salah. Ini adalah notif gagal login. Nah, setelah ini bagaimana bang? Setelah ini kita akan lanjut ke form utamanya atau GUI absensi mahasiswanya. Seperti biasa kalian desain dan untuk ini kita akan ini guys, kita menggunakan tabel. Sini text field. Ini ada combo box. Ini juga button dan button. Nah, kita akan langsung saja. Nah, kalian udah desain seperti ini. Dan langsung klik ke source-nya. Ini adalah beberapa import yang akan kita pakai. Nah, sini ada sedikit tambahan. Ini kan koneksi. Ini ada SQL juga seperti tadi. Di sini kita akan menggunakan modul method ini. Kita akan menggunakan modul resource set, metode resource set. Kita akan menggunakan metode ini juga prepare statement. Ini untuk default, ini untuk mengimpor agar kita bisa menambahkan datanya, munculkan hasil dari inputan kita di tabel kita. Ini kita juga memakai ini guys, memakai ini metode ini. Bisa lihat yang ini yang saya tandain, ini juga di option pen yang tadi biar bisa munculkan notifikasinya bagaimana. Nah, selanjutnya di bagian konstruktor kita tambahkan setup table, load table seperti yang udah kita import tadi. Di bagian sini kan ada table nih. Ini bagian table nih. Jadi kita import dulu di konstruktor, kita tambahkan di konstruktor perintah berikut. Sini ada apanya guys, keterangannya. Saya sudah bikin keterangannya, jadi kalian bisa baca ya. Di bawah konstruktornya kalian masukkan ini guys. Perintah ini menambahkan lihat selection list ke table. Lalu sini juga ada ini akan memicu pengisian forum saat pengguna memilih baris di tabel. Ini adalah perintah-perintahnya guys. Nah, ini untuk combo boxnya untuk menambahkan itemnya. Ini lihat set default close operation agar forum ini ditutupi tanpa menghentikan seluruh aplikasi. Jadi dia akan menutup ini ketika kita sudah selesai mengisi dan kita keluar, dia akan menutup bagian ini. Nah, sini kita gunakan ini, kita tambahin metodenya secara manual guys. Untuk setup tablenya ini adalah perintahnya guys. Nah, ini kan ada default table model, ini adalah metode yang kita pakai tadi. Kita bikin dulu saja nama siswa, kelas dan keterangan itu untuk bagian ini apa, nama mahasiswa, kelas, kategori. Bagian sini nama siswa, kelas dan kategori. Perintahnya harus seperti ini guys. Kalian bisa lihat ini adalah metode yang digunakan untuk membuat atau refresh data dari database ke di table. Load data to table. Ini juga ada guys. Bagian ini guys, apa namanya, metode untuk meng-refresh data dari database kita. Jadi database kita ini akan di refresh, akan terisi di sini. Mana tadi? Di bagian ini Bapak.
Nah, ini dia guys, bagian mahasiswa tadi, maka datanya akan sini nama, nim, nama mahasiswa dan kelas. Dan di sini tadi keterangan guys, keterangan juga di sini. Jadi dibagi dua ya guys ya, untuk ini ya, biar gampang dia guys kalau untuk isi datanya. Dapatkan koleksi ke database dengan cara yang kayak tadi. Pokoknya tiap ininya harus sering berkomunikasi. Lanjut lagi di bagian string SQL. Sini ada untuk nama, untuk name kita pakai m, untuk nama juga dipakai m, mahasiswa, kelas, keterangan seperti ini. Ini adalah nama untuk database kita tadi. Jadi untuk ini guys, untuk kelas keterangan ada di mahasiswa tadi guys. Untuk perintah-perintahnya kalian bisa lihat sendiri untuk munculkan dari nim, nama, kelas, dan keterangan. Untuk opsi ketika kita error membuat data, maka akan ada perintah database error. Bisa lihat semua guys. Ini untuk menutupnya, menutup aplikasi secara otomatis. Ini dia ada 3. Nah, sini juga ada metode yang kita tambahin lagi, yaitu untuk mengisi JXT di bentar guys. Ini untuk mengisi JTextFile field kita dan juga combo box dari baris yang dipilih di JTextFile. Ini adalah perintahnya. Jika ingin nim dan nimnya kan ada 2 nih, kan kita akan memilih nim terlebih dahulu. Ini maka muncul paling atas. Jadi kita akan mengurutkannya dari 0 sampai garis ke 3. Sebenarnya 0, 1, 2, 3. Cuman hitungannya itu dari 0 guys. Yang pertama itu hitungannya dari 0. Seperti itu. Perintahnya seperti ini guys. Ada ini berdasarkan nim saat mau diedit. Jadi perintah ini adalah ketika kita mau mengubah datanya, maka otomatis nimnya akan ini tidak bisa kita ubah karena kan tadi kita pakai nim sebagai primary key dan foreign key. Jadi ketika kita ingin mengubahnya, maka otomatis nim kita akan nonaktif alias tidak bisa kita edit. Nah, di sini ada metode terbaru clear. Metode ini digunakan untuk mengosongkan semua input field dan mengembalikan ke keadaan awal. Jadi ketika kita sudah menyimpan, maka text fieldnya akan berubah. Ketika kita ingin mengubah, text fieldnya akan muncul sendiri seperti itu. Karena kita tidak menggunakan ini, menggunakan mouse click, kita nggak menggunakan itu guys. Yang tadi kalian lihat, kita sudah menggunakan banyak sekali metode. Jadi codingannya seperti ini. Ini perintahnya. Kalian bisa lihat sendiri untuk perintahnya. Di sini kita bisa ini true atau false. Perintahnya seperti ini guys. Untuk metode-metode yang lain dia kosong teman-teman ya. Di sini masih kosong karena di sini kita akan menggunakan perintah dari ini button simpan. Nah, disinilah semua yang akan kita lakukan teman-teman. Paling pentingnya itu di sini. Koneksinya kita buat 0. Kita menggunakan press statement juga. Statement mahasiswa 0. Dan validasi input, pastikan semua file tidak kosong. Jadi filenya tidak boleh kosong teman-teman, karena kalau kosong nanti akan muncul ini input error atau semua file harus diisi. Seperti biasa ini untuk mengkoneksikan ke kita database di Java class. Ini adalah untuk memulai perintah
atau melakukan transaksi. Ini perintah-perintahnya guys, kalian bisa baca untuk munculkan dari string dari nim untuk mengupdate eksekusi query insert ke tabel mahasiswa, ada insert data absensi ke tabel absensi mahasiswa. Iya yang ini guys, ntar absensi mahasiswanya. Nah, dia nanti untuk nim mahasiswa dan keterangan dia akan dieksekusi di sini, dah ditambah atau diupdate, diubah. Nanti ada betul guys. Ngantuk guys, sorry. Soalnya ini recordnya pagi. Jadi nanti untuk absensi mahasiswanya akan dieksekusi di sini. Kita menambah maka di sini akan ada ini pembaru, data baru yang akan masuk tersimpan. Gunakan yang sama, sini akan sama guys. Ini untuk menginputnya ya, untuk membuat di tabel mahasiswa. Sini ada tabel mahasiswa, ini nama kolomnya, dan nilainya ini sudah ada di ini. Nilainya kita belum tahu nilai dari inputan kita nanti di sini di aplikasi kita. Sini seperti biasa dia akan mengeksekusi, dia akan menjalankan perintah membuatnya ke tabel mahasiswa, tabel absensi mahasiswa. Kedua berhasil konfirmasi transaksi, perintahnya adalah ini untuk menunjukkan notepnya ini. Untuk membersihkan form inputnya ini, jadi ketika kita sudah klik simpan maka formnya akan otomatis kosong. Buat ulang data ke tabel untuk menampilkan perubahan. Untuk di tabelnya tadi kita perintah yang lain ini ada guys, tangani fallback jika terjadi error, dia tekan transaksi jika ada error, dia ini perintahnya. Ini hanya perintah tambah-tambahan aja, error kode-kodenya saja, kode errornya. Ada opsi untuk munculkan notifikasi seperti biasa. Ada cetak stack track to debugging. Pastikan semua resource ditutup di blok finally untuk mencegah kebocoran. Ini dia perintahnya. Di sini ada juga perintah tombol apa? Untuk perintah dari tombol ubah. Ini yang akan mengubah data-data kita. Ini ada tombol untuk mengubah data-data kita guys. Dan nanti akan ada muncul. Nih, nanti kita akan praktekkan ya. Nah, ini dia jika ada perintah atau baris yang dipilih. Ini adalah dapatkan baris yang dipilih di tabel. Ada notifikasinya dan sini ada update. Biasa untuk konekkannya pakai nol saja. Ini biar kita bisa untuk update terus menerus guys. Jadi agar tidak terbatas lah untuk update ya. Sini ada pas karena ini dipilih dari tabel untuk diupdate. Kalian bisa lihat guys, ini adalah inputnya, pastikan semua field tidak kosong. Ini ada perintahnya, input error ketika ada yang tidak kita isi guys, fieldnya guys. Kita melakukan koneksi seperti biasa, wajib kita koneksikan guys. Transaksi ini, dia akan mengupdate dari tabel database mahasiswa kita. Nah, dia akan menyeting atau mengubahnya lewat nama mahasiswa. Ada kelasnya juga dan ada nim. Jadi ada nama mahasiswa, kelas, dan nim. Value-nya itu kita belum tahu berapa. Datanya itu bebas, berapa mau kita isi. Perintah yang kita lakukan untuk nim. Ini untuk eksekusinya, untuk update. Ini adalah perintah untuk update keterangan absensi ke tabel absensi mahasiswa, tabel database kita tadi. Dengan ini kita akan mengupdate dari absensi mahasiswa, ada nama kolom keterangan dan di mahasiswa.
adalah perintah-perintahnya guys ya. Di bawahnya ini ada perintahnya lagi untuk keterangannya juga. Ini untuk string insert absen SQL, kita akan membuat jadi absensi mahasiswa. Ini mahasiswanya, ini nama kolom, ada keterangannya, dan value-nya kita bebas guys mau berapa. Seperti itu ya guys ya untuk perintahnya. Untuk menutup dari ini private statement-nya yang baru dibuat, dan akan muncul error. Ini maksudnya kalau udah diupdate guys akan muncul, maaf guys, berhasil update atau sukses seperti itu. Untuk menghapus, membersihkan form input, ulang data ke table, dan selebihnya ya seperti ini guys kode-nya. Nah, untuk menutup dari absensi kita tadi yang kita sudah update, dia akan otomatis tertutup. Tombol hapus untuk menghapus semuanya guys ya. Lihat ada ini, tidak ada baris yang dipilih. Ini ada perintah yang kita menggunakan, dapatkan baris yang dipilih. Menghapus kepada pengguna, penghapusan kepada pengguna, ini ada perintahnya. Nah, ini tabel mahasiswa tadi. Ini hapus data dari tabel mahasiswa terlebih dahulu. Ini penting karena ada foreign key. Kontra data PK harus dihapus dulu sebelum PK nya dihapus di tabel master atas set out deadline. Ini ada perintahnya ini guys ya untuk menghapusnya. Ini adalah perintah untuk menghapus absensinya. Delete dari absensi. Ini dari database kita biasa, tabel database kita. Dia akan menghapus dari kolom di mahasiswa. Seperti biasa untuk mengeksekusi. Ini ada hapus data dari tabel mahasiswanya. Dan sisanya seperti ini guys, kalian bisa baca sendiri. Saya sudah buat keterangannya di atas. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, kalau kalian sudah keluar terlebih dahulu guys, atau kalian sudah pernah keluar, kalian klik service. Nah, sini kalian harus login dulu ke database-nya. Kalau seperti ini baru kita belum connect ke database. Caranya kalian klik connect. Karena tadi datanya kita bikin 0, kita kosongkan saja di sini. Klik password pun bisa. Kalau klik OK. Nah, di sini kita sudah koneksikan. Lalu kita akan menjalankan dengan cara klik F6 juga bisa. Kalian klik ini bisa F6 atau klik kanan ini. Lalu kalian run juga bisa. Kita klik ini saja guys ya. Kita klik run. Praktikkan guys. Nah, di sini dia teman-teman. Karena kita tadi sudah menginputkan data dosennya tadi ya di tabel dosen, jadi itu nanti fungsinya adalah untuk ini agar kita bisa login. Jadi kita akan coba menggunakan nama dari dosen tadi. Kita bisa membuat nama dosennya itu di sini guys, dosen tadi. Kalau kalian mau nambah user baru bisa guys, kalian struktur ntar bisa guys sebenarnya guys, bisa kalian klik edit. Oh salah guys, ntar saya sudah lupa guys. Struktur user ya, index. Oh, kita skip saja ya guys ya, kita skip guys, kita skip di bagian sini. Saya tahu guys caranya, cuman saya lupa. Browser ya, browser enggak. Oh, insert guys, lupa. Di sini kita bisa nambahkan terserah lah. Apa mau klik bikin misalnya
Dah. Salah Pak ini Pak Sor. Oh, salah Pak. Nah, ini contohnya lalu 1 2 3. Nah, kita bisa klik di browser, dia akan berubah. Bro, ini ada password, kita bisa coba password 1 2 3. Kita klik login. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kita klik oke aja. Dia akan otomatis guys, karena kebuka. Oh ya, sorry guys, di sini saya tidak full layar karena saya ngejar waktu juga. Jadi mohon maaf Pak, jika misalnya sudah seperti ini. Saya belum ada waktu juga Pak, saya masih mengejar ujian lain. Jadi tidak full layar seperti ini aja dulu teman-teman. Lalu kita akan coba memasukkan nama mahasiswanya. Ini bebas guys ya. Misalkan mau ambil nama teman saya, nama teman sekelas saya. Dia itu nimnya adalah 2. Dia itu kelas A2 juga. Nimnya 2337. Ini bisa kita pilih izin hadir, izin alpha, bisa kita klik izin saja. Kita klik simpan, dia akan muncul notif. Teman-teman agak nge-lag guys. Waduh, bentar guys, bentar. Oke, sorry teman-teman, jadi tadi mungkin ada sedikit error di bagian koneksi saya guys, koneksi database saya. Jadi sekarang sudah saya benarkan. Nah, sini tadi saya sudah menambahkan yang namanya Rahmat Badawi. Jadi ketika kita ingin mengubah, kita klik saja. Lalu teman-teman bisa ubah. Di sini izin juga bisa. Kalau kalian klik update, nah sini kita keterangannya izin. Suaranya ini satu guys. Suaranya ini satu. Kita klik ubah. Oke, kita ubah. Kita ubah di bagian sini guys. Hadir. Nah, kalian ingin mengubah ininya, kalian klik lagi nih. Kalian klik tombol ubah. Nanti kalau muncul seperti ini. Misalnya kalian bikin di alpha, kalian klik update. Kalian ingin menghapus, kalian ingin memilih mana yang mau dihapus, bisa. Misalnya ini Rahmat Badawi, kita akan hapus. Klik aja hapus. Nah, dia akan otomatis terhapus. Jadi kita bakal coba untuk masukkan inputnya lagi. Sorry agak berlibat teman-teman ya, karena memang ini kita sudah mengejar waktu juga guys sebenarnya ini guys. Jadi mohon maaf Pak kalau misalnya hasil saya kurang bagus, karena saya juga mengerjakan tugas yang lain juga. Kita bisa bikin dia izin, kita klik simpan. Ini sudah tergunakan. Oh iya, sorry. Nimnya nggak boleh sama ya guys ya. Nimnya nggak boleh sama, maka akan terjadi error. Klik ini, kita klik simpan. Kita absensi, udah. Tadi cuma akan udah kalian langsung muncul di outputnya yang gunakan di table option pin tadi. Oke guys, mungkin sekian dulu guys video dari saya. Sekalian saya menyelesaikan UAS dari dosen pengampu saya Budianto, Pak Budianto. Mohon maaf ya Pak jika misalnya hasil videonya kurang bagus dan jika ada kesalahan kata, terus misalnya saya ngomongnya agak belibet, saya mohon maaf teman-teman ya. Saya akhiri. Ya, saya ini hanya menyelesaikan tugas juga, tugas UAS dari pemrograman berbasis objek. Saya kelas dari A2, Universitas Pasir Pangarayan angkatan 2023. Saya Ervin, izin untuk pamit guys. Terima kasih telah menonton and see you next time. Thank you.